Bunga apa sih? Bunga apa? Ada bunga apa? Bung puyuh. Dah, Ayam goyeng. Oke, gitu aja lah. Sekarang mah kita mau mau tidur dulu lah. istirahat dulu, tidur dulu. Bohong, jangan percaya. Sampai ketemu nanti pagi. Nanti pagi jam 8. Insya Allah jam 8 kalau gak kesiangan. Ya, mantap lah. Saat kami bangun, kami tidak kesiangan karena jam 6 pagi kami semua sudah melek. Kami bersiap-siap dan packing ulang kembali karena kami akan langsung memulai pendakian supaya ketika camp tidak ketemu malam. Sebelum memulai pendakian, seperti biasa, kami berdoa terlebih dahulu. Maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Yuk, semangat. Sip. Bismillah, Dek. 1, 2, 3. Bismillah. Di awal pendakian, kami melewati kebun teh. Baru beberapa langkah mendaki, kami langsung disuguhkan dengan samudra awan yang luas sekali hamparannya. Tak ingin kehilangan momen ini, kami pun berhenti sejenak untuk memotret supaya bisa diabadikan. Setelah kami kira cukup, kami langsung menuju pos 1. Di pos 1, kami registrasi dan simaksinya sebesar Rp20.000. Beres registrasi, kami pun langsung mendaki kembali. Awal pendakian kami masih melewati perkebunan warga dan belum banyak pohon-pohon besar. Langit cukup cerah dan kami rasa tidak akan datang hujan pada pendakian kali ini. Cuaca di pagi hari sangat enak, hangat dan tidak gersang. Kami terbagi menjadi 2 kelompok dan saya kelompok yang di belakang karena saya lebih suka mendaki santai, tapi nggak santai-santai amat. Pos 2 belum kunjung terlihat, tapi kami harus terus berjalan walau sedikit demi sedikit. Trek di pos 1 menuju pos 2 bisa dikatakan masih mudah dilalui karena tanjakannya tidak begitu curam. Tapi jika musim hujan mungkin lain cerita karena treknya yang miring akan membuat jalan menjadi licin. Pendakian kali ini terbilang santai karena kami banyak istirahat. Saya sendiri tidak mau memaksakan perjalanan. Kalau memang sudah lelah, ya istirahat sejenak. Tapi jangan terlalu lama juga agar badan tidak dingin kembali. Pendakian ke pos 2 merupakan paling lama karena setelah 4 hingga 5 jam kita baru sampai di pos 2. Sedangkan total pos di Gunung Cikuray di Pemancar ini ada 7 pos. Saat dekat ke pos 2, trek sudah didominasi oleh akar-akar dan pohon-pohon besar yang membuat kami harus ekstra hati-hati karena jika terpeleset wah akan fatal akibatnya. Setelah melewati pos 2, trek sudah mulai curam dan menantang. Banyak sekali tanjakan-tanjakan yang disertai akar dan kami hanya diberi sedikit bonus. Saat sampai di pos 3, rencana kami akan mulai memasak di sana. Kami sudah mengeluarkan kompor, nesting dan lain-lain. Tapi hal yang tak terduga tiba-tiba muncul. Ya,
Bagas datang yang membuat kami semua cukup panik. Karena bagi saya sendiri, ini pertama kalinya saya ketemu babi di gunung. Akhirnya kami langsung beres-beres, tetapi kami tidak langsung pergi. Karena kami penasaran dan tidak ingin kehilangan momen ini. Pos 3 memang dikenal dengan keberadaan Bagas, makanya jika ngecamp di pos ini sangat tidak direkomendasikan. Setelah cukup puas melihat Bagas, kami langsung melanjutkan pendakian ke pos 4. Ketika sekitaran jam 1, kami berhenti untuk makan siang. Karena walau sedang mendaki, makan tetap harus teratur. Jangan sampai kelewat lapar yang akan membuat kita menyakiti diri sendiri. Kemudian setelah peralatan sudah dikeluarkan, akhirnya kami pun masak dan kemudian menunggu nasi hingga matang. Awas mer eta minyak na tong bala bateuing ya ade mer aduh asup mer lu yang cileup oncom cek aing ge nutup nanya lakeun ka urang lu yang disuruh masuk suruh buka dah lah jujur si aing cileup ledeng tutupna aya wae enggak itu buat nanti da gede dahar Kang eta tutupna Kang diasupkan kana piring sagala tutup muncak apa kau mer muncak apa enggak mau enggak jadi bete aku anjing enggak jadi cakap nanti saja. Setelah semua siap dan matang, kami langsung menggelar tikar untuk waktunya santap makanan. Waktu yang tunggu akhirnya datang. Setelah selesai makan, kami beres-beres kembali atau packing. Tak ingin datang malam ketika ingin mendirikan tenda, kami langsung memulai lagi pendakian. Makin kesini trek makin gila karena trek semakin curam dan di sini kami semua kelelahan. Di pendakian dari pos 4 hingga pos 7, kami semua banyak berhenti karena badan sudah tidak tahan lagi. Kami terbagi menjadi 3 kelompok. Setio dengan yang lainnya duluan ke atas untuk mencari lahan mendirikan tenda karena kami tidak ingin kehabisan lahan. Setelah saya sampai di camp area, Setio berhasil mendapatkan lahan walau lahannya nanggung untuk mendirikan tenda. Tapi tidak apa, yang penting ada daripada harus turun lagi mencari tempat untuk camp di bawah. Udah bikin tenda capek mayan aduh Gusti. Langsung minum susu jahe nikmat sekali. Ya pokoknya malam ini malah istirahat tong banyak gaya teuing capek yang isuk harus pulang ya. Selesai mendirikan tenda, kami masak untuk makan malam. Seperti biasa, juru masaknya yaitu Kang Atep dan juga Ilham atau Iing. Oh ya, jika kalian ingin tahu menu makan malam kali ini yaitu sayur sup dan sosis goreng. Memang agak ribet masaknya, tapi sayur sangat berkhasiat. Pagi tiba, kami langsung packing, carrier dan bersiap-siap untuk menuju puncak. Tenda belum kami bereskan karena kami tidak mau terlalu siang menuju puncak. Feeling kami di puncak pasti akan ramai sekali dan benar saja. Ketika sampai di puncak, wah, parah. Walau banyak orang yang sebetulnya saya tidak suka, tapi semua lelah terbayar dengan bentang samudra awan yang menawan. Tak bisa berkata apa-apa, hanya dapat bersyukur atas kenikmatan dan keindahan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Kali ini kami tidak banyak mengambil gambar karena kondisi yang tidak biasa. Tak lama di puncak, kami langsung turun ke camp untuk sarapan pagi dulu. Setelah sarapan, kami langsung turun. Maka di sini saya sadar bahwa sebesar apapun perjuangan yang telah kita lalui, jika kita tidak bersyukur dan tidak menghargai diri sendiri, maka tidak ada arti dalam sebuah perjuangan yang kita lalui.
Cukup sampai sini perjalanan kami. Saya tidak sendiri, pamit undur diri. Salam lestari.